Pada suatu hari, seperti biasa, Mendut bersama kedua teman sebayanya pergi menjemur ikan asin bersama. Tak lama, datanglah Adipati yang hendak menculik Mendut dan menjadikannya selirnya. Namun, Mendut diselamatkan dan dibawa oleh Tumenggung Wiraguna. Haruskah kita menjemur ikan sejauh ini, Mendut? Benar juga, sepertinya kita terlalu jauh dari pedesaan. Aku sengaja mengajak kalian menjemur ikan sejauh ini agar anak-anak di desa tidak mengambil ikan yang kita jemur. Mereka itu memang anak-anak nakal ya. Dari kejauhan, Adipati dan dua prajuritnya melihat Mendut. Tuanku, lihatlah, di ujung sana ada seorang wanita cantik sedang menjemur ikan. Wah, benar prajurit. Parasnya sungguh elok dengan tubuh bagai rusa. Dia sangat mempesona. Prajurit, segera bawa dia kemari. Siap, tuanku. Kemudian, para prajurit mendekat dan membawa Mendut secara paksa. Namun, di tempat lain Tumenggung Wiraguna melihat kejadian itu. Saya rasa ada yang tidak benar di ujung sana. Wanita itu dibawa paksa oleh kelompok itu. Ayo kita hampiri mereka. Kemudian, Tumenggung Wiraguna menghadang Adipati dan kelompoknya. Hei pemberontak, kau harus membereskan hutangmu dengan mati di tanganku. Hahaha, saya tidak takut denganmu. Coba saja kalau kau berani melawanku. Kemudian, terjadi perkelahian antara Tumenggung Wiraguna melawan Adipati dan prajuritnya. Kemudian, Tumenggung Wiraguna berhasil melumpuhkan mereka. Lalu Mendut pun dibawa oleh Tumenggung Wiraguna. Di kamar mewah yang disediakan Tumenggung Wiraguna untuk Mendut. Tapi Mendut merasa sangat sedih dan kesal, dan tiba-tiba datanglah para selir Tumenggung untuk membujuk Mendut agar mau menjadi selir. Mendut, tidakkah kau ingin menjadi selir Tumenggung? Tidak, Nyai. Mengapa kamu menolaknya? Seharusnya rakyat kecil sepertimu menerimanya dengan senang hati. Mohon ampun, Nyai. Namun hamba sudah memiliki kekasih, yaitu putra dari Nyai Singa Barong Pronojitro. Mengapa ditolak dan mengapa engkau lebih memilih pria desa itu? Bukankah Tumenggungan Wiraguna lebih baik darinya? Karena bagiku harta dan tahta bukanlah tujuanku menikah. Aku ingin menikahinya karena aku sangat mencintai kekasihku Pronojitro. Karena cinta tidak dapat dipaksakan. Dasar kau perempuan tidak tahu berterima kasih. Kemudian, setelah terjadinya sebuah perdebatan, akhirnya Tumenggung datang di antara para selirnya. Hei cantik, siapkah kau menikah denganku? Aku tidak akan mau menjadi selirmu karena aku sudah memiliki kekasih. Jika kau tetap tidak ingin menikah denganku, maka sebagai gantinya kau harus mencarikanku barang yang ada di pasar. Apakah kau bersedia? Bahkan aku lebih rela mencari barang tersebut daripada harus menikah denganmu. Keesokan harinya, Mendut dan dua sahabatnya pergi ke pasar untuk mencari barang yang disuruh oleh Tumenggung Wiraguna, dan ia juga berharap dapat bertemu dengan kekasihnya. Apakah ada yang bisa saya bantu untukmu? Kami di sini ingin mencari keris kembar yang ada ukir naga. Apa di sini ada yang menjual keris tersebut? Maaf nak, barang itu tidak dijual di sini. Tapi mungkin ada beberapa toko lain yang menyediakan barang tersebut. Makasih Bu. Sepertinya kita harus berpencar agar kita dapat keris tersebut sebelum sore. Kalau tidak, aku akan dinikahkan dengan Tumenggung. Tenang saja Mendut, kami akan membantumu untuk mendapatkan keris itu. Dan dari kejauhan, Mendut melihat kekasihnya yakni Pronojitro. Kemudian Mendut pun menghampirinya. Kakanda,
Iya Adinda, pelankan suaramu dan mari ikutlah denganku. Kemudian Mendut pun pergi mengikuti Pronojitro ke tempat yang sepi dan tersembunyi. Wahai Kakanda, ada apa gerangan? Telah lama aku menahan rindu dan ingin segera bertemu denganmu. Rasa rinduku sudah tak bisa tertahan oleh siapapun saat ini karena aku sangat tulus mencintaimu sedalam lubuk hatiku. Aku pun juga ingin bertemu denganmu dan aku ingin selalu ada di sampingmu. Jadi tolong bawa aku melarikan diri Kakanda. Kemudian Mendut dan Pronojitro hendak melarikan diri. Tapi tiba-tiba Tumenggung Wiraguna datang dan menghadang mereka. Hei Mendut, mau pergi kemana kau? Aku akan pergi dengan kekasihku. Dasar cewek jalang, berani sekali kau membuat jalan sendiri. Bersiaplah untuk mati di tanganku. Jangan berani sama kekasihku, mari kita tuntaskan secara jantan. Setelah pertarungan yang hebat antara Pronojitro dan Wiraguna berakhir, namun Pronojitro mengalami tusukan di bagian perutnya dan membuat dia mati di samping Roro Mendut. Kau telah membunuh orang yang aku sayangi. Hei cantik, sekarang tak akan ada lagi yang menghalangiku untuk menjadikanmu sebagai selirku. Aku tak akan pernah mau menjadi selir bagi siapapun termasuk kau. Kemudian Mendut mengambil keris milik Pronojitro. Lebih baik aku mati dan keris ini akan menjadi saksinya. Tidak, cepat letakkan keris itu. Aku akan pergi menyusul Kakanda dan tidak akan ada orang lain yang lebih aku cintai daripada dia. Kemudian Mendut menusuk dirinya sendiri menggunakan keris milik Pronojitro. Seharusnya kau tidak lakukan itu Mendut karena aku sangat mencintaimu. Akhirnya Roro Mendut tetap menjaga kehormatannya dengan tidak menjadi selir bagi siapapun dan tetap setia kepada kekasihnya, yakni Pronojitro. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Roro Mendut adalah janganlah kamu menjadi seseorang yang suka memaksakan kehendak sendiri, sebab itu dapat menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dan pada dasarnya, cinta sejati bukan dari harta dan pangkat, melainkan ketulusan hati terdalam. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia banggai jauh, mana ku di sekarang, mana ku di sekarang. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, sama layang iman di dadara, sama layang. Keke